Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dah gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Akuntan, perkenalkan nama saya Fitri Amalia, mahasiswi dari IAIN Kendari, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi UTS mata kuliah pengantar akuntansi. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita kulik, apa sih akuntansi itu? Akuntansi sering disebut sebagai the language of business. Hal ini karena kegiatan akuntansi sering digunakan di kalangan dunia usaha. Secara umum, kata akuntansi berasal dari bahasa Inggris, account, yang berarti perkiraan. Secara luas, akuntansi dapat didefinisikan yaitu akuntansi adalah surat seni untuk melakukan pencatatan, pengelompokan, pengiktisaran, dan pelaporan, serta penganalisisan terhadap transaksi-transaksi ekonomi perusahaan guna pengambilan suatu keputusan. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu proses akuntansi. Proses akuntansi akan terus berulang setiap periodenya, mulai dari transaksi keuangan sampai dengan penyusutan laporan keuangan. Nah, di sini proses akuntansi terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama pencatatan dan penggolongan, yang kedua pengiktisaran atau peringkasan, dan yang ketiga pelaporan dan penganalisaan. Baik, di sini kita akan lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, di sini ada beberapa prinsip dasar akuntansi. Yang pertama, prinsip biaya historis. Yang kedua, prinsip pengakuan pendapatan. Yang ketiga, prinsip mempertemukan. Yang keempat, prinsip konsistensi. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah prinsip pengungkapan penuh. Setelah kita ketahui beberapa prinsip akuntansi, sekarang kita masuk di klasifikasi perusahaan. Nah, ada 3 klasifikasi perusahaan, yaitu yang pertama, perusahaan jasa, yang kedua, perusahaan dagang, dan yang ketiga adalah perusahaan manufaktur. Selanjutnya, kita masuk di konsep perusahaan dan bisnis. Menurut Raymond Eglows dalam bukunya, menyatakan bahwa perusahaan diartikan sebagai sebuah organisasi yang memproses perubahan keahlian dan sumber daya ekonomi menjadi barang atau jasa yang ditujukan bagi pemuasan kebutuhan para pembeli, serta diharapkan akan memberikan laba bagi para pemiliknya. Jadi fokusnya lebih mengarah kepada organisasi. Sedangkan konsep bisnis di sisi lain diartikan sebagai seluruh kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang yang berkecimpung di dalam bidang perniagaan, yaitu produsen, pedagang, konsumen, dan industri di mana perusahaan berada. Dalam rangka memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka, berdasarkan kedua istilah di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian bisnis lebih luas daripada perusahaan, dikarenakan perusahaan merupakan bagian dari suatu bisnis. Sekarang kita masuk di peran akuntansi dalam perusahaan dan penggunaan akuntansi. Pihak-pihak yang berkepentingan menggunakan laporan akuntansi sebagai sumber informasi utama untuk mengambil keputusan. Informasi lain pun juga diperlukan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Informasi-informasi tersebut ditampung menjadi satu.
dianalisis, dan pada akhirnya dipakai sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Sebagai suatu sistem informasi, akuntansi sangatlah diperlukan baik oleh pihak intern perusahaan maupun dari pihak luar perusahaan. Secara garis besar, pihak-pihak yang memerlukan informasi akuntansi adalah yang pertama manajer, yang kedua investor, yang ketiga kreditor, dan yang keempat instansi perusahaan. Sekarang kita masuk di materi kedua, yaitu menganalisis transaksi. Menurut Sunarto Zulkifli, secara umum transaksi dapat diartikan sebagai kejadian ekonomi atau keuangan yang melibatkan paling tidak dua pihak atau seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam-meminjam atas dasar sama-sama suka ataupun atas dasar suatu ketetapan hukum atau syariah yang berlaku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, transaksi adalah persetujuan jual beli dalam perdagangan antara pihak pembeli dengan pihak penjual. Oke, kita langsung lanjut ke slide berikutnya, yaitu jenis-jenis data transaksi. Yang pertama, analisis deskriptif menurut Michigan State University, yaitu penggolongan data yang ditunjukkan untuk mengetahui kondisi lapangan, pasar, dan konsumen saat ini. Umumnya dari metode ini, seorang data analisis harus mencari tahu data berupa perilaku konsumen. Berapa banyak konsumen lama dan baru yang didapatkan per bulannya, hingga seberapa banyak transaksi yang terjadi. Yang kedua, analisis diagnosis, yaitu lebih dalam dari analisis deskriptif. Jenis pengolahan data ini bertujuan untuk mencari tahu akar masalah dan latar belakang dari suatu kondisi. Yang ketiga, analisis prediktif. Jika ada analisis diagnosis, kamu fokus pada alasan. Di analisis prediktif justru kamu meramal atau forecasting apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Yang keempat, analisis preskriptif, yaitu ketika kamu sudah punya gambaran masa depan atau memprediksi peluang, kamu bisa merancang model baru untuk produkmu sendiri. Selanjutnya, yang kelima, yaitu analisis eksplorasi, bertujuan untuk mencari hubungan antara variabel data yang mungkin belum diketahui. Dan yang keenam, data miring, mengutip In the D, data miring adalah jenis analisis lain yang berfokus untuk mengetahui pola dengan meninjau data dalam jumlah besar. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, yaitu analisis regresi. Analisis regresi adalah jenis analisis data untuk mengetahui hubungan antara variabel data yang dependen dan independen. Selanjutnya kita masuk di metode analisis transaksi. Nah, di sini ada beberapa metode analisis transaksi. Yang pertama, menentukan jenis akun. Langkah pertama adalah menentukan akun mana yang terpengaruh oleh transaksi tersebut. Yang kedua, terapkan aturan debit dan kredit pada akun debit. Meningkatkan akun aset dan kredit, meningkatkan akun kewajiban atau ekuitas. Debit berarti mencatat transaksi di sisi kiri, sedangkan kredit berarti mencatat transaksi di sisi kanan. Yang ketiga yaitu catat transaksi dalam jurnal setelah selesai menganalisis transaksi yang telah menentukan akun yang terlibat dan di mana transaksi perlu didebit dan dikreditkan. Kamu harus siap mencatatnya ke dalam jurnal. Nah, setelah kita mengetahui metode analisis transaksi, sekarang kita masuk di manfaat dari adanya analisis transaksi dalam akuntansi. Yang pertama, yaitu untuk mengetahui posisi keuangan periode tertentu. Yang kedua, untuk menganalisa kelemahan perusahaan yang ada.
Yang ketiga, untuk mengetahui kelebihan perusahaan yang dimiliki. Yang keempat, untuk mengetahui langkah lanjutan pengambilan keputusan. Dan yang kelima atau yang terakhir, sebagai bahan evaluasi dan penilaian kerja. Slide berikutnya yaitu jenis-jenis transaksi keuangan. Yang pertama, jenis transaksi akuntansi berdasarkan hubungan kelembagaan, yaitu transaksi eksternal, melibatkan perdagangan barang dan jasa. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh dua orang atau dua organisasi dengan satu pembelian dan yang lainnya menjual dianggap sebagai transaksi eksternal. Yang kedua, transaksi internal, transaksi yang tidak melibatkan penjualan ataupun pembelian dari pihak luar, melainkan proses lain di dalam perusahaan. Jenis yang kedua yaitu jenis transaksi akuntansi berdasarkan metode pembayaran. Transaksi tunai adalah bentuk transaksi yang paling umum yang mengacu pada transaksi dengan penggunaan uang tunai. Terus transaksi non-tunai yaitu tidak terkait dengan transaksi yang menentukan apakah uang tunai telah dibayarkan atau akan dibayarkan di masa depan. Bayaran tunai atau kredit adalah transaksi non-tunai. Transaksi kredit adalah transaksi yang ditangguhkan pembayarannya sesuai perjanjian dan akan diselesaikan di masa mendatang. Jenis yang ketiga yaitu jenis transaksi akuntansi berdasarkan tujuan. Transaksi bisnis ini adalah transaksi sehari-hari yang membuat bisnis tetap berjalan, seperti penjualan dan pembelian, sewa ruang kantor, iklan, dan pengeluaran lainnya. Nah, transaksi non-bisnis di sini adalah transaksi yang tidak melibatkan penjualan atau pembelian, tetapi mungkin melibatkan sumbangan dan tanggung jawab sosial. Nah, sahabat akuntan, materi kedua udah selesai nih. Sekarang kita lanjut ke materi ketiga, yaitu karakteristik akuntansi penyesuaian. Konsep periode akuntansi mengharuskan pendapatan dan beban dilaporkan pada periode yang tepat dengan mengacu pada International Financial Reporting Standards atau IFRS yang mengharuskan penggunaan akuntansi berbasis accrual atau accrual basis of accounting. Nah, ada dua cara nih untuk melakukan proses akuntansi, yaitu yang pertama, akuntansi accrual atau accrual accounting, yaitu mencatat dampak dari setiap transaksi pada saat terjadinya. Sebagian besar perusahaan menggunakan dasar accrual. Nah, yang kedua, akuntansi dasar kas atau cash basis accounting, hanya mencatat penerimaan kas dan pembayaran kas. Akuntansi kas ini mengabaikan piutang, utang, dan penyusutan. Sekarang kita masuk di proses penyesuaian. Untuk mengetahui cara membuat jurnal penyesuaian, konsep periode akuntansi mengharuskan pendapatan dan beban dilaporkan pada periode yang tepat. Hal ini terkait dengan basis pencatatan akuntansi accrual basis. Nah, ada beberapa akun memerlukan pemutakhiran atau updating dengan alasan sebagai berikut. Beberapa beban tidak dicatat secara harian. Beberapa pendapatan dan beban direalisasi dengan berlalunya waktu dan bukan transaksi yang terjadi secara khusus. Beberapa pendapatan dan beban mungkin belum dicatat. Nah, selanjutnya kita masuk di jenis akun yang memerlukan penyesuaian. Ya, yang pertama, beban dibayar di muka atau prepaid expense. Yang kedua, pendapatan diterima di muka atau prepaid revenues. Yang ketiga, beban terhutang atau accrued expense. Yang keempat, pendapatan terhutang atau accrued revenues. Dan yang kelima yaitu penyusutan atau depreciation.
Nah, selanjutnya kita masuk di jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat akun buku besar yang perlu disesuaikan agar menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Nah, kesimpulan dari materi 3 yaitu jurnal penyesuaian merupakan buku akuntansi yang disusun untuk menyesuaikan saldo pada neraca saldo ketika tiba akhir periode akuntansi, sehingga neraca tersebut menampilkan saldo yang aktual sesuai dengan jumlah aslinya. Nah, kita masuk ke slide berikutnya yaitu materi keempat, definisi akuntansi. Nah, siklus akuntansi adalah proses penyusutan suatu laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterima secara umum. Prinsip-prinsip yang dicakup dalam ruang lingkup akuntansi dalam suatu periode tertentu. Proses akuntansi yang diawali dengan menganalisis serta menjurnal transaksi dan diakhiri dengan pengiktisaran dan melaporkan transaksi tersebut disebut dengan siklus akuntansi atau accounting cycle. Setelah kita mengetahui definisi siklus akuntansi, di sini kita akan melanjutkan dengan mencari tahu fungsi dan tujuan akuntansi. Siklus akuntansi berfungsi sebagai pemasti dengan menghitung jumlah nyata dari penyusutan aset dengan menggunakan metode yang tepat untuk aset tertentu. Nah, ada beberapa fungsi siklus akuntansi. Yang pertama, pencatatan transaksi. Yang kedua, pengklasifikasian transaksi. Yang ketiga, penyesuaian. Yang keempat, penutupan. Yang kelima, penyusunan laporan keuangan. Dan yang terakhir atau yang keenam, audit dan pemeriksaan. Tujuan utama akuntansi yaitu mengumpulkan dan melaporkan informasi keuangan suatu bisnis untuk menyediakan informasi dalam bentuk laporan yang berisi posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya. Sekarang kita masuk ke langkah-langkah dalam siklus akuntansi. Yang pertama, identifikasi transaksi adalah tahap pertama dalam siklus akuntansi. Yang kedua, merekam transaksi dalam jurnal. Yang ketiga, merekam transaksi dalam buku. Yang keempat, penyesuaian akhir periode. Dan yang kelima, membuat laporan keuangan. Sekarang kita masuk ke proses siklus akuntansi. Yang pertama, ada tahap pencatatan bukti transaksi. Yang kedua, ada tahap pengiktisaran yang terdiri atas neraca saldo, jurnal penyesuaian, kertas kerja, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutup. Yang ketiga, tahap pelaporan, yaitu terdiri atas laporan laba rugi, laporan perubahan modal, kertas kerja, jurnal penutup, dan yang terakhir adalah penutup akun buku besar. Penyelesaian siklus akuntansi. Yang pertama, neraca lajur. Urutan tahapannya sebagai berikut, yaitu menyiapkan neraca saldo, memajukan data jurnal penyesuaian, dan memindahkan saldo. Yang kedua, jurnal penutup. Urutan tahapannya yaitu mentransfer akun pendapatan, mentransfer akun beban, mentransfer jumlah laba bersih atau rugi, mentransfer akun prive atau penarikan. Yang ketiga, jurnal balik, yaitu beban yang masih harus dibayar atau beban aktual atau hutang akrual, pendapatan yang masih harus diterima atau pendapatan akrual, piutang akrual, biaya dibayar di muka yang mula-mula dicatat langsung sebagai beban, pendapatan diterima di muka yang mula-mula dicatat langsung sebagai pendapatan bukan sebagai hutang. Nah, di sini kita lanjut ke materi 5, yaitu pengertian akuntansi. Nah, di sini pengertian akuntansi terbagi menjadi dua. Yang pertama, definisi menurut kegunaan,
yaitu akuntansi merupakan aktivitas jasa yang berfungsi memberikan informasi kuantitatif mengenai kesatuan ekonomi, terutama yang bersifat keuangan, yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, definisi menurut kegiatan. Akuntansi adalah seni mencatat, mengklasifikasi, dan mengiktisarkan transaksi-transaksi atau kejadian yang sekurang-kurangnya bersifat keuangan. Keuangan dengan cara menginterpretasikan hasil-hasilnya. Sekarang kita masuk ke dalam prinsip-prinsip akuntansi. Yang pertama, prinsip pengakuan pendapatan adalah pendapatan dikatakan telah direalisasi jika produk telah diperjualkan dengan kas. Yang kedua, prinsip penandingan adalah dalam mengakui beban, pendekatan yang dipakai yaitu pendapatan. Yang ketiga, prinsip pengakuan penuh yaitu dalam memutuskan informasi apa yang akan dilaporkan. Praktek yang umum adalah menyediakan informasi yang mencukupi untuk mempengaruhi penilaian dan keputusan pemakai. Yang keempat, prinsip biaya, yaitu aset harus dicatat pada biayanya. Biaya digunakan karena biaya tersebut relevan dan andal. Biaya disebut relevan karena menunjukkan harga yang dibayar, aset yang dikorbankan, dan kesepakatan yang dibuat pada tanggal perolehan. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang dagangan dari pemasok dan menjualnya kembali kepada pelanggan tanpa diproses terlebih dahulu atau tanpa diubah bentuknya sama sekali. Yang termasuk dalam golongan perusahaan dagang ini antara lain distributor, agen tunggal, pengecer, toko swalayan, toko sebaada, atau toserba, pusat barang-barang grosir. Secara garis besar, transaksi perusahaan dagang yang sering terjadi dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pembelian, pengeluaran kas, penjualan, barang dagangan antara perusahaan satu dengan perusahaan lain dapat berbeda. Misalnya, pembelian dan penjualan yang dilakukan secara kredit. Ketentuan mengenai cara pembayaran kreditnya dapat berbeda-beda. Berikutnya, ciri-ciri perusahaan dagang. Itu ada 4 macam. Yang pertama, pendapatan utama perusahaan berasal dari penjualan barang dagang. Yang kedua, biaya utama perusahaan berasal dari harga pokok barang terjual serta biaya usaha lainnya. Yang ketiga, tujuan utama perusahaan ialah mencari laba dari penjualan barang dagang dengan harga yang lebih tinggi daripada harga belinya. Dan yang terakhir, terdapat akun persediaan barang dagang dalam akuntansi perusahaan, berperan sebagai perantara produsen dengan konsumen. Ada beberapa karakteristik perusahaan dagang. Yang pertama, memiliki aktivitas utama berupa membeli, menjual, menyimpan di gudang penyimpanan, dan kembali menjual. Yang kedua, tidak melakukan proses produksi barang. Yang ketiga, perhitungan total keuntungan berpatokan dengan total hasil penjualan, dikurangi biaya pembelian dan biaya operasional. Yang keempat, perusahaan tidak melakukan proses produksi terhadap barang-barang yang dijual. Dan yang terakhir, barang yang dijual langsung dijual tanpa melalui proses pengolahan atau perubahan sedikit pun. Nah, setelah kita mengetahui karakteristik perusahaan dagang, di sini kita langsung masuk ke jenis-jenis perusahaan dagang. Ada beberapa jenis perusahaan dagang. Yang pertama, berdasarkan produk yang diperdayakan, yaitu perusahaan dagang barang produksi dengan perusahaan dagang barang jadi. Yang kedua, berdasarkan macam konsumen yang terlibat, yaitu perusahaan dagang besar, perusahaan dagang perantara, dan perusahaan dagang pengecer. Ada beberapa siklus akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama, mencatat transaksi jurnal umum.
Kedua, mencatat di buku besar pembantu. Ketiga, membuat neraca saldo sebelum disesuaikan. Keempat, jurnal penyesuaian. Kelima, neraca saldo telah disesuaikan. Keenam, membuat laporan keuangan. Ketujuh, membuat lembar kerja akuntansi. Kedelapan, membuat jurnal penutup. 9, neraca saldo telah tutup buku. Dan yang ke-10, membuat jurnal pembalik. Analisis transaksi. Analisis transaksi adalah kegiatan yang penting dalam tahapan siklus akuntansi. Analisis digunakan untuk mengetahui pengaruh dari transaksi terhadap akun-akun sehingga membentuk persamaan dasar akuntansi. Dalam perusahaan dagang, ada beberapa jenis transaksi yang terjadi dalam operasional sehari-hari, yaitu jasa pembelian, penjualan, pembayar upah dan gaji, pembelian aset tidak lancar, asuransi dan pembayaran pajak, membeli barang material. Jenis transaksi akuntansi perusahaan dagang berdasarkan hubungan bisnis, yaitu ada transaksi eksternal dan transaksi internal. Lanjut di jurnal transaksi perusahaan dagang. Pada umumnya terdapat dua jenis metode pencatatan jurnal umum dalam perusahaan dagang, yakni metode fisik dan metode perpetual. Yang pertama, jurnal umum perusahaan dagang metode fisik. Yang kedua, jurnal umum perusahaan dagang metode perpetual. Oke guys, sekarang saya akan membahas materi terakhir atau materi ke-6, yaitu tentang akuntansi persediaan. Yang pertama, barang perlengkapan atau supplies yang digunakan dalam rangka operasional pemerintah. Contohnya, ada barang habis pakai seperti alat tulis kantor dan lain-lain. Yang kedua, barang perlengkapan supplies yang akan digunakan dalam proses produksi. Contoh, bahan baku pembuatan alat-alat pertanian. Yang ketiga, barang dalam proses produksi. Produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Contohnya, alat-alat pertanian setengah jadi. Yang keempat, barang yang disimpan untuk dijual. Barang yang dimaksud adalah barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. Contohnya, hewan atau tanaman. Slide berikutnya yaitu tujuan dan fungsi persediaan. Menghilangkan resiko keterlambatan, menghilangkan resiko dari materi sebagai salah satu alternatif, mempertahankan stabilitas operasi perusahaan, mencapai penggunaan mesin yang optimal, memberikan pelayanan kepada langganan dengan sebaik-baiknya, membuat pengadaan atau produksi. Dan ada juga contoh kasus persediaan pada PT Kembar Makmur. Nah, di situ kalian bisa langsung baca aja ya. Setelah kalian baca contoh kasus persediaan pada PT Kembar Makmur, di sini kita lanjut ke bagian fungsi persediaan. Ada 3 fungsi persediaan. Yang pertama, fungsi independensi. Yang kedua, fungsi ekonomis. Dan yang ketiga, fungsi antisipasi. Langsung saja kita masuk di pembahasan terakhir, yaitu jenis-jenis persediaan. Jenis-jenis persediaan akan berbeda sesuai dengan bidang atau kegiatan normal usaha perusahaan tersebut. Berdasarkan bidang usaha perusahaan, dapat terbentuk perusahaan industri atau manufaktur, perusahaan dagang maupun perusahaan jasa. Untuk perusahaan industri, maka jenis persediaan yang dimiliki adalah persediaan bahan baku, barang dalam proses, persediaan barang jadi, serta bahan pembantu yang akan digunakan dalam proses produksi. Dan perusahaan dagang dalam persediaannya hanya satu, yaitu barang dagang. Oke guys, selesai sudah presentasi yang telah saya bawakan tadi, mulai dari materi 1 sampai materi 6. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya Fitri Amalia, pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.